Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Riak tiba-tiba muncul di ruangan terdistorsi di atas dataran gelap dan luas. Banyak tatapan panas yang tak tertandingi menatap ruang yang terdistorsi. Mereka yang akrab dengan adegan ini tahu bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa daerah iblis unik akan segera dibuka. Sebagai salah satu zona bahaya terkenal di wilayah Suan Timur, dan karena susunan kuno yang besar yang menguncinya, wilayah iblis unik pada dasarnya disegel hampir sepanjang waktu. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menerobos masuk ke dalamnya. Namun seiring berjalannya waktu, lubang telah muncul di barisan yang besar. Hal ini menyebabkan segel menjadi sangat lemah setiap beberapa bulan. Momen ini adalah kesempatan terbaik bagi banyak para pencari harta untuk berkerumun. Sama seperti saat ini, riak menakutkan menyebar di langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini akan dibuka ya? Mata Lindong mengandung beberapa keajaiban saat dia menatap ruang yang terdistorsi. Dia sebenarnya cukup penasaran dengan perang besar yang menghancurkan bumi yang pernah terjadi di tempat ini. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang perang besar kuno di tempat ini. Aura kita harus terhubung ketika kita memasuki daerah iblis unik nanti. Jika tidak, kita akan berpisah. Ucap Ying Xiaoxiao melihat ruang yang semakin terdistorsi di kejauhan. Setelah itu dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi serius. Baik, banyak murid dari Sekte Dao menjawab dengan suara rendah setelah mendengar ini. Segera ekspresi mereka menjadi jauh lebih tegang. Apakah kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita pergi? Ucap Lindong tiba-tiba bertanya. Ada formasi jauh di dalam daerah iblis unik. Pada saat itu 8 murid sekte super akan berkumpul di sana dari semua tempat. Ucap Ying Xiaoxiao menjadi diam ketika dia berbicara tentang hal ini. Dia melanjutkan. Selain itu, begitu kita tiba, kemungkinan besar kita akan bertukar pukulan dengan gerbang Yuan. Selama kompetisi sekte besar terakhir, murid perempuan senior Wang dibunuh oleh gerbang Yuan karena dia melindungi murid-murid sekte Dao saat mereka mundur dari formasi. Di sampingnya, tangan Wang Yan terkepal sampai mengeluarkan suara berderit. Semacam kekerasan gila melonjak dalam diri mereka. Lindong mengangguk sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk bahu dari Wang Yan. Setelah itu, dia bertanya, apakah tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu dalam wilayah iblis unik? Bahkan jika seseorang membunuh murid pihak lain? Tanya Lindong. Kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan sparring yang damai. Ini adalah tempat latihan yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, tidak ada yang akan meminta pertanggungjawaban orang lain, tidak peduli taktik apa yang digunakan seseorang di tempat ini. Tentu saja, kebencian secara alami akan terakumulasi. Ucap Ying Xiaoxiao tertawa pelan. Jadi seperti itu ya? Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Ying Xiaoxiao, ruang di kejauhan menjadi sangat terdistorsi. Setelah itu ruang tiba-tiba meledak dan pusaran terbentuk. Saat pusaran ini terbentuk, suara angin yang deras segera merobek langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar seperti belalang dari segala arah. Akhirnya mereka berubah menjadi semburan yang dilemparkan ke pusaran yang terdistorsi. Mengikuti aktivitas besar ini, para murid sekte super itu juga bergerak pada saat ini. Kita juga harus bergerak. Ucap Ying Xiaoxiao maju selangkah ketika dia melihat ini. Dipahami. Segera gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat segera menyebar dari tubuh banyak murid sekte Dao setelah tanggapan yang bersatu. Segera setelah itu,
Kekuatan Yuan perlahan bergabung berubah menjadi kelompok cahaya yang mencangkup semua orang. "Ayo pergi," ucap Ying Xiaoxiao melambaikan tangannya saat dia segera bergegas keluar. Lindong, Wang Yan, dan sekelompok besar murid Sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Semua murid Sekte Dao dibungkus di bawah cahaya yang kaya, membuatnya tampak seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Akhirnya mereka memasuki pusaran yang berputar di bawah perhatian banyak orang yang melihat sebelum benar-benar menghilang. Qilai, Chen Zhen, dan dua orang lainnya di langit di atas kota iblis unik secara bertahap menarik pandangan mereka saat murid-murid Sekte Dao memasuki wilayah iblis unik. Aku ingin tahu bagaimana penampilan mereka jika mereka menghadapi gerbang Yuan kali ini. Kekuatan ketiga raja kecil gerbang Yuan itu memang cukup kuat, ucap Qilai berbicara dengan suara yang rendah. Tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid gerbang Yuan memang kuat, tetapi orang-orang kecil dari Sekte Dao kami juga tidak lemah. Apalagi kali ini, Sekte Dao kita juga memiliki monster kecil yang mengikuti mereka, ucap Chen Zhen tertawa samar. Orang itu memang bisa dianggap monster. Sebelum kita pergi, Master Sekte hanya mengucapkan kata-kata seperti itu 2 kali dalam 100 tahun. Sekali karena senior Zhou Tong, sedangkan yang kedua karena Lindong. Ucap Qilai tersenyum ketika mendengar ini. Segera dia menghela nafas secara emosional. Kali ini, mari kita lihat metode apa yang akan digunakan monster kecil ini saat menghadapi 3 raja kecil gerbang Yuan. Hahaha, aku menantikannya. Chen Zhen dan 3 lainnya saling memandang. Kesungguhan di mata mereka telah sedikit rileks. Scene berganti di wilayah iblis unik. Pada saat ini kegelapan menyebar ke tanah dan akhirnya meluas ke ujung pandangan seseorang. Seolah-olah langit menjadi sangat gelap, menyebabkan seseorang merasa agak tertekan. Dari waktu ke waktu, beberapa raungan yang sangat menusuk telinga bisa terdengar dari jauh. Di dataran terpencil ini, tiba-tiba retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Setelah itu banyak sosok cahaya keluar dari celah itu. Cahaya terang menyebar, memperlihatkan ratusan sosok mereka adalah murid Sekte Dao yang dipimpin oleh Ying Xiaoxiao dan Lindong. Ini adalah daerah iblis unik. Banyak murid Sekte Dao tidak bisa tidak mengamati sekeliling mereka setelah mereka mendarat. Jelas mereka sangat ingin tahu tentang tempat berbahaya yang telah banyak mereka dengar. Kebanyakan orang akan dipindahkan secara acak oleh pusaran ke berbagai tepi daerah iblis unik setelah memasukinya. Oleh karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Mata Ying Xiaoxiao menyapu sebelum berkata. Iya, ucap Lindong juga sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Kita harus bergerak dulu, hati-hati. Mata Lindong menyapu tanah sekitarnya. Saat kata-katanya diucapkan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan energi menakutkan tersapu. Itu langsung mengguncang tanah menyebabkan retakan terbentuk. Di bawah celah itu, lebih dari selusin monster hitam pekat yang diselimuti duri tajam mengungkapkan mata mereka yang besar dan berdarah. Tanah di sekitarnya tiba-tiba runtuh ketika Lindong menemukan monster-monster yang tersembunyi di bawah tanah ini. Ying Huan juga sama-sama lengah saat dia menghadapi serangan hebat dari bawah tanah ini. Dia menyaksikan cakar setajam silet meraihnya dari bawah tanah yang runtuh. Sementara teriakan terkejut tanpa sadar muncul dari mulutnya. Begitu dia berteriak, sesosok sudah muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Segera kakinya menebal dengan cepat, berubah menjadi kaki naga hijau yang dengan marah menendang ke bawah. Tanah runtuh karena tendangan ini, menyebabkan wajah murid-murid Sekte Dao menjadi pucat saat mereka melihat segudang monster hitam dengan mata merah besar melonjak keluar seperti gelombang yang meletus dari tanah yang runtuh. Semut iblis, ini sungguh berbahaya. Kelompok Ying Xiaoxiao menatap lautan hitam monster saat ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi suram. Pada saat ini cahaya hitam bergulung dari cakrawala.
membawa aura pembunuh yang tebal dan muncul tidak jauh di depan dari para murid Sekte Dao. Dengan munculnya dua mayat iblis, kelompok itu dapat melihat mereka dengan jelas. Tubuh mayat iblis sangat kering, seolah-olah mereka tidak menahan setetes air pun di dalamnya. Lindong dengan serius melihat mayat iblis yang menuju ke arah mereka. Dia mencondongkan tubuh ke Ying Xiaoxiao dan berkata dengan suara yang rendah, "Kita akan bertindak sesuai rencana. Hati-hati." "Ya, kalian juga hati-hati," ucap Ying Xiaoxiao mengangguk dan menjawab. Dengan jentikan jarinya, hembusan angin tajam yang terbentuk dari Yuan Power dengan keras melesat ke arah salah satu mayat iblis. Setelah dipukul oleh serangan Lindong, mayat iblis dengan cepat mengeluarkan raungan yang rendah. Mata merahnya tiba-tiba meningkat saat tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah mereka. "Ayo pergi." Saat mayat iblis itu bergegas, Lindong mencondongkan tubuh ke Ying Huan dan berteriak dengan pelan. Sosoknya pertama kali bergegas keluar dan keduanya berubah menjadi cahaya pelangi, terbang menuju ke sisi lain dari dataran terpencil. Di belakang mereka, mayat iblis sedang mengejar sangat ingin membunuh mereka. Murid Sekte Dao masuk ke formasi. Melihat bahwa Lindong dan Ying Huan telah menarik salah satu mayat iblis, wajah Ying Xiaoxiao berubah muram. Tanpa basa-basi lagi, teriakan yang jelas terdengar dari mulutnya. Seketika Yuan Power yang tebal mekar keluar di area tersebut. "Aku akan menghadapinya secara langsung. Hati-hati," ucap Lindong menatap mayat iblis yang mendekati mereka seperti belatung tulang tarsal, sebelum membungkuk untuk memperingatkan gadis muda di sebelahnya. "Ya," ucap Ying Huan mengangguk ringan dan segera duduk bersila. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sitar ponik surgawi merah menyala sekali lagi muncul dalam sekejap. Fluktuasi perlahan terpencar. Melihat ini, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya saat cabang pohon hitam melintas dan muncul. Pada saat yang sama, cahaya hijau membanjiri kedua tangan dan kakinya segera terwujud menjadi bentuk naga. Saat tubuh Lindong berubah menjadi bentuk naga, cahaya hitam telah mencapai dia dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, cakar setajam silet membawa serta cahaya hitam yang memancar menembus dada Lindong seperti kilat. Ketika Lindong maju selangkah, Yuan Power memancar seperti gelombang pasang di dalam dirinya. Pada saat ini dentang logam bening terus terdengar. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh dari kejayaannya di masa lalu, namun tubuh fisiknya sebenarnya telah tumbuh jauh lebih ganas di bawah korosi ki iblis. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata mematikan. Pada saat ini Lindong dipaksa mundur, namun mayat iblis tidak memberinya waktu untuk mengambil nafas. Segera cahaya hitam melintas ke depan tajam dan cepat seperti pedang hitam, menusuk ke arah vital Lindong dengan setiap pukulan. Menanggapi pelanggaran agresif dari mayat iblis ini, bahkan Lindong panik sejenak. Sementara Lindong tertekan, nada sitar yang jelas terdengar melonjak seperti lagu burung Phoenix. Gelombang sonik merah yang megah menyapu ke arah mayat iblis yang menghantamnya dengan keras, memaksanya mundur beberapa langkah. Saat gelombang sonik melakukan kontak dengan mayat iblis, gelombang sonik meleleh menjadi untayan yang tak terhitung jumlahnya secara instan dan mulai menyerang tubuhnya dengan cara yang hiruk pikuk. Di bawah korosi gelombang sonik, aura pembunuh yang mengelilingi mayat iblis itu melemah secara substansial. Serangannya juga mulai melunak dibandingkan dengan agresi sebelumnya. Mengambil keuntungan dari momen itu, Lindong memulihkan posturnya. Matanya menyipit saat dia melangkah maju. Seketika cahaya hijau berkilauan pada sisik hijau di lengan tangannya. Pohon hitam menjadi kilatan hitam menyerang tubuh mayat iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Jelas serangan sengit melemparkan mayat iblis beberapa kaki ke belakang, meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tubuh yang keras. Meskipun telah mengusir mayat iblis dengan ayunan pohon, wajah Lindong tetap muram. Pukulan ini terasa seperti memukul baja terkeras yang pernah ada.
Bahkan tubuh ahli panggung 9 Yuan Nirvana tidak akan sebanding dengan ketangguhan daging mayat iblis itu. Mayat iblis yang sunyi. Saat ini melihat mayat iblis mengambil dirinya dari tanah, mata Lindong menjadi tajam dan dingin. Segel berubah dan mata iblis muncul di antara matanya. Sinar cahaya abu-abu yang sangat merusak melesat keluar dan membanting dengan keras ke tubuh mayat iblis itu. Pada saat ini mayat iblis diledakkan dari tanah lagi ke kejauhan. Namun sebelum dia bisa bangkit kembali, sebuah telapak tangan kuno yang besar menghantamnya dengan kekuatan yang mencengangkan. Tangan surgawi yang segera tanah runtuh dan retak, meninggalkan lubang raksasa yang dalam di permukaannya. Mayat iblis itu terbanting jauh ke tanah. Namun mata Lindong berubah lebih suram saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa mayat iblis itu masih belum mengalami banyak kerusakan meskipun serangannya agresif. Benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Wajah Lindong hitam saat dia menatap mayat iblis. Pada saat itu dia mengalihkan pandangannya ke bawah sedikit ke cahaya putih yang bersinar di wilayah dantiannya. Sepertinya itu adalah kelemahannya, tetapi lapisan kulit hitam kering menjaganya seperti benteng yang tidak tertembus. Aku hanya ingin memukul di tempat terlemahnya setelah aku melemahkan pertahanannya. Sebuah kilatan melintas di mata Lindong yang sedikit menyipit. Huan, bisakah kau menahannya sebentar? Ucap Lindong. Baik, jika itu untuk waktu yang sangat singkat. Ucap Ying Huan menggertakkan giginya sebagai jawaban. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, Lindong menggenggam kedua tangannya dan cahaya tebal mulai memancar dari mereka. Formasi cahaya sepertinya telah muncul. Mayat iblis meraung dalam lagi saat formasi cahaya muncul di telapak tangan Lindong. Dalam sekejap, tubuhnya melompat ke arah Lindong seperti seberkas cahaya hitam. Saat melihat gerakan mayat iblis itu, Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitarnya dengan hebat. Ying Huan dengan lembut menggigit bibirnya saat dia mulai memetik sitarnya dengan cepat. Saat sinar sitar dipetik, garis demi garis gelombang sonik merah meledak ke depan, menjerat mayat iblis di mana-mana dalam sekejap. Lagu penekan iblis. Jari Ying Huan tiba-tiba membeku. Untaian gelombang cahaya sonik yang tak terhitung jumlahnya membentuk nada musik yang sangat misterius dan aneh yang menempel di tubuh mayat iblis, menekannya dengan cepat dengan kekuatannya. Sayangnya, efek penahanan agak terbatas. Saat mayat iblis itu berjuang sekuat tenaga, itu mulai retak dan hampir pecah. Pada saat ini wajah Ying Huan memucat. Namun dia dengan keras kepala menolak untuk melepaskan cengkramannya pada sitar. Segera meninggalkan tetesan darah dari jari-jarinya pada senar sitar. Akhirnya setelah beberapa saat, retakan menyebar ke seluruh not musik dan akhirnya hancur total. Erangan yang dalam keluar dari tenggorokan Ying Huan dan darah muncul dari sudut bibirnya. Dengan pengekangannya dipatahkan, tatapan merah darah dari mayat iblis itu jatuh pada Ying Huan. Segera itu mengubah targetnya dan menembak ke arahnya dengan niat membunuh dan buas saat hembusan angin kencang mengikutinya. Ying Huan menatap mayat iblis yang melesat ke arahnya. Wajahnya jatuh, dia bersiap untuk memainkan sitar ponik surgawi lagi. Namun saat ujungnya mendarat, sosoknya muncul di hadapannya dalam sekejap seperti hantu. Hancur. Mata Lindong dingin saat formasi cahaya di telapak tangannya memanjang hingga 5 kaki dan mulai berputar berlawanan arung jam tanpa peringatan. Pada saat berikutnya seberkas cahaya aneh dan bergelombang yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak darinya. Itu menabrak dantian dari mayat iblis dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah seberkas cahaya mengenai mayat iblis, kulit hitam aneh dari mayat itu mulai hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Luar biasa. Sosok Lindong segera muncul di depan mayat iblis dalam sekejap mata. Dia menusukkan lengan naganya ke depan, menembus perut mayat iblis dengan mudah lalu menariknya kembali dengan kecepatan kilat. Sekarang ada bola cahaya putih di telapak tangannya. Sebuah pil dengan cepat berputar di dalamnya.
Dengan bola cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya merah darah di mata mayat iblis pembunuh itu memudar. Dengan terhuyung-huyung, mayat iblis itu jatuh ke tanah tanpa banyak nafas tersisa di dalamnya. Melihat bahwa mayat iblis akhirnya terkumpul, Lindong menghela nafas lega. Dia berbalik dan menatap Ying Huan-Huan. Terlihat jelas darah menggantung dari sudut bibirnya. Tanpa sadar, Lindong merasakan sakit di hatinya. Apakah kau benar-benar perlu memaksakan dirimu begitu keras? Itu tidak ada gunanya. Apa yang kau tahu? Mendengar omelan dari Lindong, Ying Huan-Huan mengangkat tangannya yang cantik dan diam-diam menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Wah, sepertinya kau tidak akan berpikir terlalu lama. Hayolah, ucap Ying Huan-Huan sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.